Toilet duduk keramik telah mengalami perkembangan panjang sejak pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Pada masa itu, inovasi ini dimulai oleh Sir John Harington, penemu asal Inggris yang menciptakan konsep toilet duduk modern dengan tangki pembilas. Namun, produksi toilet duduk berbahan keramik baru dimulai secara massal pada abad ke-19 di Inggris, berkat kemajuan teknologi dalam bidang keramik. Desain dan penggunaannya kemudian menyebar ke seluruh dunia seiring dengan peningkatan standar kebersihan dan sanitasi. Toilet duduk keramik menjadi simbol peradaban modern karena keunggulannya dalam hal daya tahan, kemudahan perawatan, dan estetikanya yang lebih menarik dibanding bahan lainnya. Dalam hal produksi toilet duduk keramik, Tiongkok menempati posisi teratas sebagai produsen terbesar di dunia, dengan volume produksi yang mencapai jutaan unit setiap tahunnya. Diikuti oleh India, yang juga merupakan eksportir utama di berbagai negara di Asia dan Afrika. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Italia, dan Spanyol juga telah dikenal dengan kualitas duduk keramik yang berstandar tinggi, terutama untuk pasar premium. Sementara itu, Afrika Selatan mulai muncul sebagai salah satu produsen utama di benua Afrika dengan teknologi produksi yang semakin maju dan efisien. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan toilet duduk keramik di Afrika Selatan yang dapat memproduksi toilet duduk hingga 1 juta unit per tahun. Pada proses produksi toilet duduk pada video ini, kebanyakan direkam di pabrik Vitus, Johannesburg, Afrika Selatan, yang memproduksi wastafel keramik dan toilet Vitus Cina. Kata Vitus memiliki arti seperti kaca, yang menggambarkan kekuatan dan kilauan tinggi seperti kaca, yang diberikan oleh enamel Vitus pada porselen dan keramik mereka. Toilet duduk secara umum terdiri dari 2 bagian. 1 mangkuk toilet atau toilet bowl, dan tangki air atau water tank, yang juga dikenal sebagai tangki pembuangan. Tangki air ini dipasang pada bagian atas mangkuk toilet. Ketika toilet disiram, air mengalir dari tangki ke dalam mangkuk toilet. Proses ini dikenal sebagai washdown, yang menyebabkan air di dalam mangkuk mengalir ke saluran pembuangan. Mangkuk toilet kemudian diisi kembali dengan air bersih. Mangkuk toilet dan tangki air dibuat dari campuran tanah liat dan mineral lainnya. Campuran ini terdiri dari pasir granit, 2 jenis tanah liat, dan berbagai mineral lainnya yang dicampur bersamaan dalam jumlah yang diatur dengan cermat. Pada tahapan awal pembuatan, bahan baku ini masih cukup kasar dan akan dikirim ke penggilingan besar yang berputar, di mana air dan komponen lainnya ditambahkan. Saat mesin penggilingan besar berputar, partikel-partikel tersebut dihancurkan menjadi bubuk halus dan membentuk adonan campuran tanah liat yang encer. Perlu kalian tahu, bagian pabrik produksi toilet duduk ini dibangun di atas tangki besar yang sangat dalam. Tangki ini menyimpan campuran tanah liat cair yang akan digunakan untuk membuat toilet. Pabrik Vitus ini adalah salah satu pabrik terbesar di dunia dalam jenisnya dan merupakan salah satu yang paling otomatis. Mereka menggunakan teknologi pengecoran bertekanan tinggi yang menghasilkan toilet dengan ukuran dan ketebalan yang konsisten. Untuk memulai proses pencetakan, bagian-bagian cetakan resin
ditutup dan ditahan di tempat dengan tekanan hidrolik saat bagian atas cetakan menyatu dengan sisa cetakan, sehingga sambungan kedap udara tercipta. Cairan keramik yang telah disiapkan sebelumnya dipompa dari tangki penyimpanan. Cairan tersebut kemudian dikirim ke mesin pencetakan melalui serangkaian pipa dan dipompa ke setiap cetakan. Proses pencetakan ini sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Di dalam cetakan, air dipaksa keluar dari tanah liat cair melalui cetakan resin berpori, sehingga menyisakan material padat. Seiring berjalannya proses, lapisan yang terbentuk di permukaan cetakan semakin tebal. Setelah ketebalan dinding yang diperlukan tercapai, kelebihan cairan dikeringkan dan didaur ulang ke tangki penyimpanan. Selanjutnya, udara bertekanan tinggi digunakan untuk mengeringkan air lebih lanjut dari lapisan cetakan dalam fase pengerasan. Dengan pengaturan dan data yang dimiliki komputer, proses pencetakan ini dapat menghasilkan berbagai desain dan ukuran toilet yang diproduksi di pabrik ini. Setelah mesin cetak terbuka, mangkuk toilet bisa terlihat. Pada tahapan ini, mangkuk toilet ini masih lunak dan harus ditangani dengan sangat hati-hati saat dikeluarkan dari cetakan. Setelah mangkuk toilet diambil, cetakan kemudian dicuci dan dibersihkan dalam proses yang sepenuhnya otomatis. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi toilet di Afrika Selatan ini termasuk yang paling modern. Penerapan teknologi yang dikombinasikan dengan skill terlatih menghasilkan banyak pekerja Afrika Selatan yang memiliki skill baik dalam bidang manufaktur keramik, sehingga pekerja ini banyak diminati di seluruh dunia. Terdapat 350 orang yang dipekerjakan di pabrik ini, yang memproduksi 2 juta unit setiap tahunnya. Berikutnya, tangki air dan tutupnya dibuat dengan cara yang sangat mirip. Ketika setiap bagian dari mesin pres terbuka, tangki air dan tutupnya bisa terlihat. Dengan tekanan mesin penghisap di dalam mesin akan menahan bagian-bagian tersebut dengan kuat di tempatnya, sehingga saat mesin terbuka, mereka tidak jatuh dari cetakan dan rusak. Dengan menggerakkan lengannya, seorang pekerja akan memutus sinar sensor. Pekerja dapat mematikan mesin hisap sehingga bagian yang dicetak dapat diambil dari cetakan. Baik tangki maupun mangkuk toilet pada proses ini masih cukup lunak karena tanah liatnya masih basah. Mereka kemudian dibiarkan mengering di udara selama sekitar 10 jam sebelum ditumpuk di atas troli dan dimasukkan ke dalam terowongan pengeringan. Mereka menghabiskan 12 jam di dalam pengeringan, di mana mereka dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius untuk menghilangkan kelembaban dari tanah liat. Mangkuk toilet ini cukup berat, sehingga pabrik menyediakan alat pengangkat pneumatik untuk memungkinkan pekerja memindahkan mangkuk dengan sedikit tenaga. Selanjutnya, seluruh unit dihaluskan menggunakan pad gosok untuk menghilangkan tepian kasar dan menciptakan permukaan yang benar-benar halus. Hal ini dilakukan di stasiun kerja vakum khusus, di mana vakum di bagian atas unit menarik debu dari permukaan kerja. Ketika mangkuk toilet sudah memiliki permukaan halus yang sempurna, pekerja kemudian meniupkan semua debu yang tersisa sehingga tersedot oleh vakum. Tangki toilet dan penutup akan menjalani proses persiapan yang sama. Berikutnya, mangkuk toilet dan tangki sekarang siap untuk melewati tahap lapisan kaca, di mana mereka akan disemprotkan dengan glasir cair yang nantinya akan memberikan permukaan seperti kaca yang sangat keras dan halus. Pelapisan kaca dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, robot mengaplikasikan glasir pada bagian dasar dan mangkuk toilet, lalu kelebihan glasir dikeringkan. Setelah mangkuk dan dasar dilapisi glasir, toilet dipindahkan ke bagian berikutnya,
di mana robot penyemprot menyemprotkan bagian luar unit. Robot penyemprot ini adalah robot yang dapat belajar sendiri. Toilet disemprot secara manual dan robot mempelajari gerakan penyemprot manusia. Gerakan-gerakan ini kemudian diulangi secara konsisten untuk setiap unit, guna memastikan hasil yang seragam. Setiap unit memiliki program penyemprotan yang unik. Warna toilet juga ditentukan oleh pigmen dalam glasir, tetapi warna tersebut hanya akan berkembang sepenuhnya setelah pembakaran terakhir. Sistem penyemprotan ini sangat fleksibel dan dapat disetel untuk menyemprot toilet, tangki toilet, dan wastafel dengan berbagai bentuk dan ukuran, hanya dengan mengubah pengaturan komputer. Ada 8 jalur pelapisan kaca robotik yang sepenuhnya otomatis di pabrik ini. Setelah unit disemprot glasir, unit tersebut tampak sangat kusam. Tampilan yang cerah dan mengkilap hanya akan muncul setelah item melewati tungku, di mana glasir akan meleleh pada suhu yang sangat tinggi. Unit-unit ini kemudian dimuat ke dalam kereta clean dan siap untuk dipindahkan ke terowongan pembakaran kedua. Setiap kereta akan menghabiskan 12 jam di dalam tungku dengan suhu 1200 derajat Celcius yang akan dicapai untuk melelehkan glasir dan memvitrifikasikan badan keramik. Setelah proses pembakaran kedua selesai, unit keramik keluar dari sisi lain terowongan dengan tampilan yang sangat mengkilap dan permukaan yang sangat keras. Pada tahap ini, toilet kini siap dipasarkan dan disuplai sebagai unit terpisah atau sebagai satu set lengkap dalam kotak yang berisi mangkuk toilet, tangki air, serta dudukan toilet dan instruksi pemasangan. Selain digunakan di Afrika Selatan, toilet yang dibuat di pabrik Vitus ini juga diekspor ke Eropa dan berbagai wilayah di Afrika. Item dikemas sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dikirim ke tujuan akhir mereka.